Kamera roll, audio aman, action. Welcome Showpolis 2026. Oke guys, seperti biasa karena ini akhir tahun kita pasti ada konten-konten spesial. Yuk. Dan kali ini bukan sekedar tanya jawab doang, tapi kita bakal kasih award buat brand atau sepatu juga guys, kayak Ya. gitu. Baca. Oh iya. Keluar. Jadi kabarnya udah ada beberapa nominasi yang udah disiapin dan udah ada pemenangnya juga guys, gitu. Soalnya ada juga award yang dipilih langsung sama netizen dari Showpolis. Jadi langsung aja kita ke kategori pertama. Nominasi si paling gorengan. Kanki X Staple X SBTG. Kampas X Crossover X Fundamental. Unerd X Medi Renaldi. Pemenang nominasi si paling gorengan adalah Kompas X Fundamental X Crossover. Terima kasih kepada Showpolis untuk award-nya. Membuat kami lebih semangat untuk bikin gorengan terbaru. Kita gak baper, tapi berkawan aja lah kita ya. Makasih. Jadi selamat buat Kompas ya, selain suka digoreng-gorengin sama Showpolis di tahun dulu, ternyata kalian emang worth it sebagai brand paling gorengan kayak gitu. Tapi menurut kalian nih Bang Dimas dan Bangker nih, layak gak sih Kompas dapat award ini kalau menurut kalian? Layak sih. Dari segi kualitas mereka udah mulai upgrade. Dari segi kolaborasi ya mereka juga udah mulai go internasional ke beberapa artikelnya. Terus dari segi kesadaran diri dari ownernya, kreatif directornya juga mulai Lebih aware ya. dan lebih peduli dengan masyarakat Indonesia. Mantap. Tapi masalahnya ini awardnya sih paling gorengan nih. Kalau digoreng-goreng itu kan konotasinya nggak positif, oh. Nah itu dia. Itu dia. Yang penting lakunya keras gitu. Iya, itu juga. Nah, itu juga sih. Meskipun kita mengetahui ya tahun kemarin itu Kompas dihajar banget lah kalau dari segi penjualan ya. Betul. Tapi sepertinya sudah mulai merangkak naik lagi. Mungkin bukan yang terbaik, tapi boleh juga lah ya dengan popularitas dan lain sebagainya. Iya, Ya so far, popularitas, so far soalnya kita cek Kompas jauh lebih upgrade sih kualitasnya. Setuju sama Oki. Jadi next kita ada apa lagi nih? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke nominasi selanjutnya. Nominasi si paling ATP. Hayden Heritage Stride. 100. Forte Goods. Nominasi si paling ATP adalah Hayden Heritage Stride. Luar biasa. Sebuah penghargaan paling realistis untuk kami, brand yang paling realistis. Karena bukan kami yang ingin kayak gini, tapi sistem di negeri ini yang terpaksa bikin kami kayak gini. Bagaimanapun, kami berusaha bikin sesuatu yang mudah dibeli di negeri ini. Terima kasih award-nya. Jadi deserve banget nih ya. Kalau kita lihat Hayden Straight versus versi Pro Max ya, memang sudah jadi alternatif yang luar biasa ya. Selain itu juga dia menyuburkan iklim ATP ya, weight labeling dengan luar biasa di negeri kita tercinta ini. Luar biasa Iya, memang ya. mulai dari yang Nova Blast berapa? 45, terus ada NB 1906R juga. Gue pikir Nova Blast 1906 gitu. Enggak, NB New Balance itu. Tapi berani banget lah emang brand yang realistis ini gitu di Indonesia. Kita ngomongnya realistis ya? Iya, realistis. Realistis, secara penjualan, betul. Nah kalau tadi kan itu si paling ATP ya. ATP. Sekarang kita bakal cari brand paling inovatif dan ini dia. Nominasi si paling inovatif. 910. Mills. Or to say it, Untuk nominasi si paling inovatif, pemenangnya adalah Nine Ten.
sebenarnya gak nyangka sih bisa dibilang sih paling inovatif. Tapi kami bakal terus berusaha buat bikin sepatu terbaik untuk Indonesia ini. Tahun depan, semoga Shoepolice punya duit yang lebih banyak buat belah sepatu kami. Gila, tapi kenapa sih 910 Bang? Kalau menurut kalian gimana nih? Oh, ini sebenarnya sederhana. Mungkin kita nggak beda 910 terlalu banyak ya tahun 2025 ini, tapi setidak-tidaknya kita memantau dan kita juga dapat banyak informasi tentang apa aja yang di-develop sama 910 terbarunya. Gue tahu tapi gue nggak enak nggak bocorinnya gitu ya. Tapi tungguin aja 2026 nanti ada beberapa hal yang di R&D-in sama 910 dan kita juga amazed sama R&D-nya mereka. Segitunya loh spiritnya seorang Pak Asep gitu ya beserta timnya mendevelop produk. Ya jadi selamat buat Pak Asep dan tim ya, respect banget buat 910. Kita look forward buat ngecek berbagai macam lininya, terutama yang nanti plat-platannya sama trailnya. Gokil sih, gokil. Emang 910 ini keren banget lah menurut gua. Gitu. Tapi sebelum lanjut nih, di depan kita ini ada beberapa kertas dan di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan. Biar gue bukain satu ya, coba ya. Bang, ramalan sepatu Hive 2026 nanti apa ya? Versi kalian dulu nih, versi dari Bang Dimas dah. Boleh. Oke, gue ngelihat ada dua mainstream trend utama ya. Yang pertama itu kita udah lihat di tahun ini sepatu minimal. Dan ini akan berlanjut. Mulai dari ada versi sepatu-sepatu minimalnya. Sekelas Vans aja sekarang bikin gaya-gaya yang suka. Low pro ya. Padahal dia udah minimal loh. Terus kita juga ngelihat ada tren-tren kayak Mary Jane, Samba. Terus ada lagi yang gaya-gaya balet gitu kan. Itu bakal makin rame nanti 2026 dan mungkin sepatu minimal yang udah ada itu makin digoreng beserta collab-collab baru misalnya siluet-siluet atau warna baru. Nah, itu satu ya. Nah, terus yang kedua, semuanya akan trail run pada akhirnya. Trail, gaya-gayanya akan trail. Meskipun light trail juga ya, kayak Evo SL ada ATR, all terrain. Sebenarnya kita nggak bisa bilang itu trail sih. All terrain itu artinya masih kelasnya masih di road, cuman berbau, bergaya, bernada. Gravel gitulah ya. Bisa. Gabungan road sama trail ya? Bisa. Nah, itu Bandung banget ya. Ya, cocok buat dipakai di kota Bandung ya. Begitupun itu di luar ya, begitupun dengan di lokal. Bakal banyak yang membuat gaya-gaya trail, meskipun sebenarnya nggak bisa dipakai trail untuk trail look lah. Itu sih kalau ramalan gua dua mainstream yang utama ya. Kalau Bangker gimana Bangker? Kalau dari gua pasti melihat dari segi sneakernya ya. Kemungkinan gua pasti bakal banyak kolaborasi baru gitu. Cuman kolaborasinya ini gue nggak tahu nih apakah dengan influencer, public figure atau dengan orang-orang yang udah ada gitu ya, atau dengan para komunitas. Karena kan sekarang di tahun 2025 ini kan komunitas lagi banyak banget nih. Nah di tahun 2026 kemungkinan besar bagi brand-brand yang udah eksis itu bakal kolaborasinya mungkin nggak dengan public figure lagi atau dengan influencer tapi dengan komunitas. Gue harapannya kayak gitu sih. Gimana nih kalau dari Anda nih dengan sepatu cewek? Kalau dari aku sepatu cewek sih sekarang cewek-cewek tuh banyak udah mulai riset nih, nggak cuman kayak lucu-lucu doang. Pasti nanti tren 2026 tuh bakal banyak sepatu-sepatu yang ngeluarin beneran mikirin dulu materialnya, biar si cewek ini nyaman dipakai kemana-mana, fleksibel juga. Pasti banyak yang bakal ngeluarin brand kayak gitu. Oke, ini kalau menurut gue sih, kalau gue lihatnya dari sisi performance lah ya. Kalau gue bakal melihatnya itu bakal banyak brand-brand baru yang makin melejit lah gitu. Kemarin Brooks juga udah nunjukin performa mereka, bagaimana mereka bikin sepatu support dan lain-lain, dan bagaimana mereka merangkul sebuah komunitas. Dan menurut gue brand-brand lokal kayak 910, Ortus, Egg, Mills dan lain-lain itu bakal mengudara lebih kencang di tahun 2026 nanti kayak gitu. Nah gitu aja ya kalau ramalan kami di tahun 2026 nanti. Nah kita lanjut aja ke nominasi berikutnya. Nominasi si paling kolab Aero Street, Kompas, Kanki, Unerd. Nominasi si paling collab tahun ini jatuh kepada Unerd. Dalam upaya menjadi brand Indonesia Culture 2026, kami bakalan terus bikin kolaborasi yang asik tapi tetap worth it. Award ini bikin kami lebih semangat untuk bikin kolaborasi yang lebih valuable lagi ke depannya. Terima kasih. Ini setuju sih, dari Godzilla, dari Raotep Riot, sampai terakhir tuh sama Bang Medi. Nah itu kayaknya Unerd di tahun ini lagi edan banget buat kolaborasi. Emang gokil sih, gokil. Dan belum keluar semua loh.
Oh, belum keluar semua. Masih ada kolaborasi lagi. 3 kolaborasi lagi setahu Berarti gua. tahun depan. Di tahun depan ya, kita tungguin aja. Penasaran banget. Cuman yang unik, kalau boleh nambah ini dari Unert, biasanya kan kalau kolaborasi dia ngambil template yang udah ada, yang udah existing artikel, diganti-ganti colorway. Kalau ini enggak, mereka kolaborasi sama si partner collab-nya ini untuk develop siluet baru. Wah. Nah Makanya makanya Renaldi contohnya yang kemarin. iya betul, itu nggak ada si versi basicnya yang non collab itu nggak ada, bener-bener itu aja gitu. Keren Nanti sih. juga akan begitu ya. Ada beberapa yang gue udah dapat bocoran dia, udah ngobrol dengan salah satu kolaboratornya sih sebenarnya. Nah akan ada ini begini dan dia akan menyumbang material dan bla 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 segala macam. Kita tunggu aja. Jadi memang niat gitu, collabnya beneran kolaborasi sebuah karya gitu. Iya, sebuah kolaborasi. Betul. Bukan cuma nempel Nama doang, betul. Tapi dari tadi itu kita ngomongin brand-brandnya doang. Mana sepatunya? Biasanya kan kita ngomongin sepatunya. sabar bang. Soalnya ada di nominasi yang satu ini. Nominasi si paling sentil, Onitsuka Tiger Mexico 66 Ballerina, Adidas Samba Ballerina, Puma Speedcat Ballet. Nominasi sepatu si paling centil adalah Puma Speedcat Ballet. OMG, siapa sangka aku bakal jadi sepatu paling centil. Padahal kan aku harus sok queen gitu buat jadi passengers. Tapi gak apa-apa sih, emang kalau nggak ada aku kan gak bakal ada sepatu balet yang ngetren. Izin. Ini mah aku setuju banget sih. Kan udah dibedah juga ya sama Supolis. Jadi gimana Pak Dim? Jadi kalau kita lihat yang pertama kali mencetuskan mungkin ya boleh dibilang trennya sepatu balet ini itu sepertinya adalah Speedcat Ballet ini, dan dia juga sebenarnya valid sih mau dibawa ke berbagai macam outfit, dan kalau boleh dibilang beberapa orang juga setuju kalau siluetnya itu bikin kaki lebih cantik dan lebih ramping katanya gitu ya, betul. dibandingkan Itu betul dengan kompetitornya yang lain-lain. Meskipun benar, kalau betul urusan banget. enak atau gak enak pakainya itu nomor 2. Siluet keren nomor 1. Ya, asal jangan kalian pakai jalan lama aja, lebih cocok jadi passenger queen guys. Lanjut ke nominasi selanjutnya. Nominasi si paling skena, Adidas Samba, New Balance 2002R, Puma Speedcat, Salomon X Denim. Untuk nominasi paling skena tahun ini jatuh kepada New Balance 2002R. Gua akui warga Shoepolis itu culture semua. Izin. Gua mewakili sepatu paling skena cuman mau bilang jangan pada kebanyakan pengen kayak gua ya. Cari gaya lo masing-masing. Anjay. Makasih, Bro. Nah ini teman-teman, validasinya itu berdasarkan jawaban dari subscribernya Shoepolis nih. Jadi ada sekitar 6.000 orang yang nge-vote waktu itu, dan 35%-nya milih New Balance 2002R itu sebagai sepatu skena 2020. Oh, jadi Valid lah ya. Valid ya. Valid. Bisa lah ya. Langsung. Ini menurut kalian guys, bukan kita doang ya. Betul. Tapi itu nominasinya nih ya. Orang katanya kita harus bacain apalagi nih? Pertanyaan kedua. Silakan. Kedua, silakan. Siapakah pemilik? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh. Sepatu terbaik 2025 versi kalian. Mampus. Sepatu terbaik versi 2025. Dari sana dulu lah. Buset, gue belum mikirin. Apa ya? Sepatu terbaik 2020. Oke, ini gampang sih sebenarnya. Jawaban gue adalah, kalau gue ya, so far ngelihat pembedahan yang dilakukan Shoepolis, Nova Blaze 4 is the best shoe. Kalau menurut gua. Nova Blaze 4 kenapa? Karena itu sepatu paling stabil, sepatu paling ringan, dan sepatu yang bikin gua nggak sakit pinggang kalau lari kayak gitu. Dan makanya itu jadi salah satu sepatu terbaik, dan nilainya pun tinggi, 9,1 kalau nggak salah kayak gitu. Oke. Kalau aku mungkin buat lari di Adidas Adizero Boston 13. Boston 13. Ya. Oke. Soalnya udah warnanya lucu, balik lagi kalau cewek lucu, terus buat lari pemula tuh masih bagus menurut aku. Jadi masih aman-aman aja, nggak kayak seri pro-nya. Nah, iya. Oke. Kalau dari gua pribadi pasti bilang Evo SL. Terbaik secara popularitas aja guys. 2025 gila sih nggak bisa lepas Iya, dari iya. Evo SL. Tapi apakah nyaman atau tidak tergantung kaki masing-masing. Nah, iya. Nah, ini yang susah nih.
Soalnya menurut gua nggak ada yang lebih baik satu dibandingkan yang lain. Ada top-topnya, kalian bisa nonton video kita sebelumnya ya. Cuman kalau gua pribadi ini menilai ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau disuruh secara subjektif, gua akan jawabnya Kayano 32. 32? Iya, tapi nggak bisa standalone karena ada 2 top sepatu dari semua yang kita bedah. Gua bener-bener puas banget punyanya Kayano 32 dan Puma Speedcat. Untuk kebutuhan yang berbeda, untuk alasan yang berbeda gitu. Nah, kalian juga bisa nonton ya bedah-bedahnya dan nominasi-nominasi kita, rekomendasi-rekomendasi kita sebelumnya. Nah, itu dia jawaban kita. Lanjut ke nominasi selanjutnya. Nominasi si paling badak. Asics Gel Kayano 31. New Balance 1906R. Puma Speedcat. Nominasi si paling badak adalah Puma Speedcat. Oke, gue mau bilang kalau wajar gue badak karena gue emang sepatu balap. Tapi orang-orang tiba-tiba pada pakai gue di runway. Kalau kalian sakit jangan nyalahin ya. Tapi emang kalau kalian beli gue gak nyesel sih. Thank you. Iya, wajar sih. Kok bisa sih Speedcat lagi, Pak? Wajar sih. Wajar. Wajar sih. Hanya wajar aja. Kenapa? Karena gini, Kenapa? dari semua pengetesan kita, akhirnya kita dapat benchmarking baru di Speedcat ini untuk kekuatan suede-nya. Suede-nya. Dari ketahanan apinya dia bagus banget, dari ketahanan gesekannya dia juga bagus banget. Hampir-hampir nggak ada damage ketika kita tes gitu ya, sangat-sangat minimal banget. Jadi artinya secara material upper juga udah badak. Belum lagi kita ngomongin soal ternyata rubbernya punya Puma itu bener-bener kuatnya, kerasnya beneran. Meskipun berat ya, nggak kayak Vibram atau Continental, tapi tahan juga beneran. Gitu. Konstruksi elemen semuanya aman men. Jadi so far kalau dari secara hasil pengetesan teknis kita, dia memang juaranya overallnya ya, dengan tidak mempertimbangkan kenyamanan dan lain-lain, hanya material aja dia memang overall juaranya. Ya sudah, gimana lagi mau ngomongnya kan? Gila ya. Berarti Speedcat ini tinggal soal kenyamanannya di upgrade ya kalau bisa. Biar bisa dipakai sama Dabcar. Oh iya, udah warna merah juga kan? Iya, udah warna merah. Iya, betul. Cocok. Itu dia. Oke, nah itu dia si paling badak ya, nominasinya ternyata adalah Speedcat begitu. Kita langsung lanjut aja ke nominasi berikutnya. Nominasi si paling sering dipalsuin, anjing. Nike Air Max. Adidas Evo SL. Orthusaid Solar. Nominasi si paling sering di KW-in adalah Adidas Evo SL. Ya wajar lah, sebagai sepatu lari paling culture tahun ini, gua paling banyak KW-nya. Tapi ingat, lari tuh yang penting konsistensinya, bukan sepatunya. Kalau kalian bela-belain beli versi KW-nya gue, yang gak waras tuh kalian berarti. Nah ini benar banget sih, gue setuju. Soalnya kan popularitasnya lagi tinggi-tingginya ya. Jadi hype-nya lagi mentok. Jadi wajar lah kalau di KW-in-nya begitu. Soalnya kan saking dibutuhkannya sepatu ini untuk para pelari FOMO begitu gitu. Jadi banyak seller KW yang maksa-maksain buat impor dari luar negeri masukin ke Indonesia. Dan bukan sellernya doang, jadi si pembuatnya juga terus-terusan upgrade. Maksain upgrade, gimana caranya dari batch ke batch itu semakin mirip betul. Meskipun tetap ada bedanya dari berat misalnya, foam yang dipakai Lightstrike Pro itu tidak semudah itu buat ditiru dan tidak murah untuk ditiru jelas ya. Karena HPP untuk bikin Lightstrike Pro aja itu sudah sama dengan bikin si sepatu KW-nya. Jadi nggak cuan kalau dijual misalkan dia pakai Lightstrike Pro. Ya tapi itulah ya, lama-lama makin susah buat dibedain. Hati-hati kalian guys. Lanjut ke nominasi selanjutnya. Nominasi si paling glow up. Ardiles, Eagle, Spotek. Nominasi si paling glow up jatuh kepada Ardiles. Keinget banget waktu saya masih cuman sepatu sekolah. Harganya paling mahal 150.000. Tapi semua anak sekolah dasar banyak yang pakai saya.
Sekarang saya udah tambah ganteng dan culture. Ini semua lewat dukungan kalian semua sampai detik ini. Semoga 2026 nanti saya bisa lebih keren lagi sebagai brand legend. Terima kasih. Nah ini kalian setuju kan sebenarnya kan? Tapi kalian di sini ada yang pernah pakai Ardiles nggak sebenarnya? Gua pernah. Pernah. Gua tuh waktu tahun 2012-an kalau nggak salah, gua tuh punya sepatu futsal. Itu sepatu futsalnya dari Ardiles. Ardiles punya sepatu futsal? Punya sepatu futsal, Wow. itu sepatu futsal Ardiles ya. Dan dia, gua nggak inget sih berakhirnya seperti apa. Cuma kayaknya dijadiin hadiah buat orang lain juga sih kayaknya. Buat saudara-saudara gue yang Di lebih giveaway. kayak gitu, di giveaway kan. Gitu. Cuma emang overall waktu itu Ardiles adalah apa ya yang paling affordable lah yang bisa dijangkau gitu waktu apalagi lu keluarga kelas menengah ke bawah. Dan bener ngomongin soal kelas menengah ke bawah ya, harga Ardiles juga kan memang menyasar keluarga kelas menengah ke bawah. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya dengan Ardiles, cuman memang market yang dituju seperti itu, makanya image-nya jadi tanda kutip ya sepatu murah. Padahal enggak sepatu juga. rakyat ya? Iya, sepatu rakyat padahal enggak juga. Kalau kita lihat build quality sebenarnya bagus loh. Bagus, buat sekarang harga mulai segitu. glow up. Apalagi sekarang makin glow up lagi. Nah, belum lagi model-model sebenarnya Ardiles ini juga punya model-model yang bagus. Mulai kipak. Nah, apalagi zaman sekarang. Makanya kemarin kita lihat tuh pas launching yang sampai dibawa ke runway gitu ya, ada model-model yang bawa dan di styling, itu kelihatan sih dia naik kelas banget, bukan sepatu anak sekolahan lagi. Tapi bener-bener sepatu yang layak untuk dijadikan gorengan biasanya ya, bagi kaum fashion Mista ibu kota. Apakah 2026 Ardiles bakal menjadi gorengan terbaru? Menurut gue bakal sih. Bakal ya? sih. Lihat aja. Udah arsenalnya udah banyak dia. Wah, Arsenal. Pelurunya udah banyak. Oh iya. Dulunya. Oke. Mentang-mentang Arsenal lagi di atas ya. Dingin bos. Oke, sebelum lanjut kita ambil pertanyaan ketiga ya. Sepatu brand Indonesia paling worth the price 2025 versi kalian nih. Gimana dari Bangker dulu ya, Bangker. Paling worth the price ya di tahun 2025 ini ya? Nggak akan jauh-jauh dari apa yang kita omongin tadi. Adalah Ardiles, itu dia. Juga ya. Mulai dari Ardiles Coventry yang satu atau yang dua, terus mau yang apa yang baru tuh yang Block Beat juga boleh. Terus mau yang seri runningnya juga good semua, good deal lah buat dicoba Ardiles. Gue mau nambahin. Lu pasti lupa ini kan, Likan Sonic. Iya, Likan juga boleh sih. Likan bagus buat price to value-nya itu bagus banget. Iya. Ya. Tapi ada lagi sandal sekarang. Solo. Oh, kalau Itu jelas. udah Jelas. Ini ada yang lagi bersaing ketat nih. Unart bersama dengan Patrobas. Itu dia. Harga murah, kualitas mantap. Dengan harga yang 100 ke bawah gitu kan ya. Jadi best selling tuh di toko-toko. Betul, emang harusnya begitu biar ngalahin brand-brand Cina yang tidak jelas. Betul sekali. Dari ada. Kalau dari aku sih ada dua. Sebelumnya Kanki. Kanki, oke. Ya. Terus kemarin Unit Swift Move. Waktu itu muncul buat Women's udah worth it banget menurut aku dengan harga segitu. Gila ya, mantap ya. Mantep banget pokoknya. Warnanya juga cakep ya. Cakep banget. Selucu itu. Iya. Kalau aku spesifik ke kaki kita dake sih sebenarnya. Masih Gitu. kita Kalau aku soalnya kenapa? Karena kalau misalnya lu nyari hype, nyari looks dan nyari kualitas ya kaki kita dake udah salah satu yang paling apa ya? Yang paling bisa memenuhi itu semua didapatkan di pasar lah kayak gitu. Oke, udah kita jawab ya Pak Produser. Kita lanjut ke nominasi selanjutnya. Nominasi si paling wibu. Aero Street. Johnson. Kanki. Nominasi si paling wibu jatuh kepada sepatu Johnson. Yos, Watashi berterima kasih buat Anata Tachi Wibu Indonesia yang sering beli sepatu kolaborasi. Watashi sih sadar kalau sebenarnya Wibu Indonesia itu banyak yang kaya. Jadi harapannya brand lain gak usah ikut-ikutan kayak Watashi. Biar Watashi aja yang menguasai pasar sepatu Wibu di Indonesia. Date bayo.
Kaki enggak. Kaki klasik ya. Kurang wibu kayaknya. Kurang wibu. Kurang wibu. Kolaborasinya kurang banyak. Namanya doang yang wibu kali ya. Itu kalau kaki itu. Ini gue setuju banget sih. Gue inget banget ketika si Johnson ini kolaborasi sama Demon Slayer, terus ada My Hero Academia. Sempet collab sama Out juga nggak sih? AOT sih. AOT? Kayaknya sih. Iya. One Piece ya? One Piece sih. One Piece One Piece, ya. One Piece bro. Terus dan Tapi lain. yang terbaru nih Ok, Hah? dia collabnya sama Solo Leveling bro. Anjir, Ini sama emang- Sung Jin Woo. Sama Sung Jin Woo, Please, iya Bre. bener. Emang kayaknya marketnya Johnson ini nyari wibu-wibu yang banyak duit sih kayaknya. Harusnya Johnson jadi sponsor utama di Motion Anime bro. Iya, Kalau emang harusnya. nyasarnya begitu. Ya, tapi Motion Anime udah beres bro, tahun ini terakhir katanya. Lah, Ya. aneh banget. Kita bikin lah. Yo. Oke, lanjut. Kita bakal lanjut ke nominasi berikutnya. Nominasi si paling underdog. Geob Max. Aza. Specs. Lycan. Nominasi si paling underdog jatuh kepada Aza. Tetap berkarya biarpun diremehkan, tetap bergaya meski dipandang sebelah mata. Well, kami emang belum jadi sport brand culture, tapi kami berani jamin soal performa dan kualitas kami nggak bakal kalah. Terima kasih awardnya. Aja ya. Tapi setuju sih. Soalnya Oke. mungkin beda dengan yang lain-lain ya. Dia belum cukup dapat exposure. Padahal dia cukup serius sama lini-lini sportnya, basket, running ya. Setidaknya dua top itu harus diakuin barangnya enak. Barangnya bagus gitu. Dibilang jelek enggak, barang dia tuh untuk entry-nya aja udah bagus. Kita cek juga kualitasnya udah bagus dan untuk mendukung performance kalian juga ya udah cukup lah semuanya. Jadi tinggal digoreng aja si Aza. Jadi lebih bagus lagi nantinya. Apalagi ya. si Aza ini kan dia base-nya udah dari olahraga gitu. Iya. Dari DBL. Iya. Dari lari juga dia punya, kalau nggak salah sepeda juga punya. Wajar lah kalau mereka harusnya bisa keep up dan terus upgrade dari segi performance-nya. Yes. Kita langsung lanjut ke nominasi berikutnya, yang terakhir. Nominasi si paling dewa. Up Boots. Kodachi. Swallow. Terakhir, nominasi si paling dewa tentu saja tier S plus ya. S plus tentu saja. Ada 3 sebenarnya di sini ya. Tapi gua akan sebutkan satu aja, Swallow diuji. Wah. Ini McLaren saya, tolong parkirin dulu. Ini jangan lupa tipnya. Halo, Dewa Swallow di sini. Izin, kalau masih pakai sepatu branded KW buat nunjukin kelas, minggir dulu ya. Waktu saya nggak banyak. Ada perusahaan sawit yang harus saya lindungi. Jadi buat kalian harusnya tahu udah sedewa apa saya. Oke? Bye. Wajar sih. Soalnya Oji kayaknya udah mentok rata kanan atas bawah kiri. Iya, sekarang gini deh. Lu punya duit banyak bisa beli McLaren, lu levelnya cuma Timothy Ronald, Bro. Aduh. Di atas Timothy Ronald ada tier S plus 9 naga. Zeus. Nah, 9 naga, nah itu mungkin ibaratnya kalian bisa beli Pro Evo 2 tuh yang 9 juta masih level Timothy Ronald. Kalau kalian the real 9 naga udah nggak butuh itu semua. Buat McLaren lu nggak butuh gua McLaren. Cocotmu juga gua beli. Negara lu Gue beli. Itu levelnya Swallow tuh di situ. Gila ya? Swallow nggak ngerti sih. Kayaknya belum ada bisa dikalahin sampai tahun kapan pun ya Swallow ini. Ada sih yang bisa ngalahin. Ada. Mama. Kalau udah dipegang sama mama itu udah beda. Udah jadi senjata Iya. paling mematikan itu. Iya. Gila sih. Senjata nyuruh pulang. Iya, betul. Pulang nggak? Wih? Oke. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan terakhir yang harus kita jawab, teman-teman. Apa tuh, Gitu. Pesan kalian untuk brand Indonesia tahun 2026. Nah, pesan kalian dari Bang Dimas dulu deh kalau pesan-pesan begini dah. Yang jelas nomor 1 pembalakan atau perusakan hutan itu tuh sebenarnya itu bukan buat brand lokal. Kan itu brand lokal yang melakukan, Pak. Iya. Cuman brand lokalnya sepatu, bukan mesin berat. Oh, oke. Jadi sabar-sabar aja kalau buat brand sepatu lokal Indonesia ya. Soalnya bukan apa-apa, sekarang Anta masuk.
361 degrees masuk ya. Masuk. Ya, belum lagi impor ilegal masih jalan. Kecuali nanti ya yang buka-bukain pintunya itu bisa di-freeze. Nah, itu beda cerita ya. Belum lagi dicaci maki, dihina, diremehkan sama netizen sendiri. Dibanding-bandingin sama brand Cina. Sama negeri sendiri. Sabar-sabar aja, karena kita tahu kalian itu perkembangannya semakin positif. Kita appreciate lah, setiap hari tuh ada aja berita-berita positifnya. Tinggal ya titik mana nih sampai netizen akhirnya mau menerima dan ya ikut menggoreng gitu kalian secara sehat. Karena ya kalau bukan kalian yang maju nih, brand Indonesia yang maju, siapa lagi gitu untuk menjadikan Indonesia Emas 2045. Waduh. Ya kan? Banget tuh. Kan kita harus anti mainstream dong. Ketika semuanya punya goals Indonesia cemas 2045, kita pengennya Indonesia Emas 2045 dong. Hijriah. Ya kan? Biar ramalannya tidak terjadi gitu loh. Waduh. Iya kan, ramalannya Indonesia cemas 2045. Benar-benar kita patahin ya. Iya, kita patahin. Ya. Seperti kata Pak Menteri Keuangan ya kan. Ya, semuanya bisa kok nanti tahun depan positif. Iya. Amin. Semuanya aman. Aman ya? Iya. Positif Covid. Iya. Janganlah. Oke, kalau dari gua pribadi, gua punya pesan yang mudah-mudahan bisa didengar sama brand lokal, karena dari perkembangan kalian kan sebenarnya dari inovasinya udah sangat bagus, dari desain-desain juga udah mulai upgrade sedikit lah. Tinggal punya karakternya aja. Betul. Oke, karakter desainnya, karakter marketingnya gitu. Yang gimmick-gimmick nanti skip dulu. Pokoknya dari desain, dari marketing, terus bahkan karakter dari si owner dan brandnya pun harus kental gitu, harus kuat gitu. Kita lihat gimana Cina bisa sangat mendominasi di negerinya sendiri gitu. Ya walaupun sebenarnya Cina dibantu sama pemerintah. Kita Jangan maksa minta gitu. Kita mah harus berdikari. Sabar. Sebagai brand lokal Indonesia ini kita punya harus punya mental yang sangat kuat gitu. Digempur sama warganya, iya. Betul. Tidak ditolong, iya. Disiksa sama impor ilegal, iya. Udah. Iya. Pokoknya harus makin kuat lah guys, termasuk mencari jati diri. Kalau untuk aku dari brand cewek Indonesia nih, dari lokal tuh mungkin jangan sering-sering bikin tren baru lah gitu ya, jangan blunder, jangan kayak fast fashion pokoknya. Soalnya kayak mulai tahun 2006 itu gak boleh lah cewek kayak banyak ikutin tren, tiap 2 minggu masa baru lagi kayak bikin sampah aja gitu, jadi limbah aja di kita. Udah kita kayak gini, kayak kita digituin. Udah mah kita nerima sampah dari luar. Iya, masa kita mau bikin sepatu lagi. Paling itu aja sih ya. Iya, kalau dari aku ya 2026 performance ya walaupun harus realistis ya, kita harus terus mengandalkan Cina, tapi harapannya ya harus bisa tetap keep up lah intinya. Apapun yang terjadi kalian harus tetap nunjukin kalau kalian itu brand Indonesia yang membanggakan. Karena ya siapa tahu next once entah setahun atau 2 tahun lagi kalian akan membuat teknologi itu sendiri di Indonesia ini sendiri gitu. Itu harapan gue sih. Dan Industri pesan kita dari bisa R&D sendiri ya. Yes, itu yang harus ditekankan dan jadikan tujuan utama lah sama brand Indonesia kayak gitu. Betul. Gitu. Tapi jangan minta bantuan pemerintah. Jangan harap ya. Jangan minta. Harus berdikari. Oke, udah semua ya? Udah. Sip, udah semua. Selamat tahun baru 2026 buat semuanya. Terima kasih buat semua yang udah dukung Shoepolis sampai tahun ini. Sampai kita tetap di sini walaupun udah pindah kantor gitu ya. Udah di sini dong, berarti di sana. Tapi AC-nya tetap tidak nyala gitu. Masih belum ada upgrade yang serius. Mudah-mudahan di tahun 2026 Shoepolis bisa makin jaya dan bisa menyentuh 1 juta subscriber di semua platform. Kayak gitu guys. Oke, gue Oki pamit undur diri. Gue Dimas pamit undur diri. Aku ada pamit diri. Aku Evan pamit undur diri. Adios. Adi Zero Pro Evo 2. Iya, 9 juta.